Ya, kita masuk lagi ke seri pembelajaran. Di sini kita masuk ke pembahasan pertemuan ketiga, yaitu lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di mata kuliah praktikum jaringan komputer ini kita akan membahas tentang konfigurasi yang ada di router mikrotik. Nah, di sesi ini atau di pertemuan ketiga ini akan dibahas tentang firewall yang ada di mikrotik router. Di video sebelumnya kita sudah coba mempraktekkan konfigurasi dasar mikrotik sebagai gateway. Nah, ini lebih ke fitur lanjutannya dari mikrotik itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas tentang firewall. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita coba buka router mikrotiknya. Nah, kita menggunakan aplikasi Windows. Nah, ini connect mikrotiknya atau ke mikrotik menggunakan Windows. Klik ke slide. Nah, ini firewall. Ya, firewall di mikrotik itu apa sih? Nah, firewall itu yang di sini letaknya di IP firewall. Nah, ini fungsi firewall yang ada di mikrotik. Jadi di dalam firewall ini ada beberapa tabs yang bisa kita atur atau kita konfigurasi. Nah, kalau kita lihat di sini, firewall itu sendiri fungsinya itu untuk melindungi router atau sebagai keamanan dari si router itu sendiri. Nah, untuk keamanan itu sendiri bisa yang keamanan dari internet atau dari luar, atau juga dari lokal atau dari dalam. Jadi kalau kita balik lagi, yang kita lihat lagi yang topologi saat kita konfigurasi mikrotik dasar. Nah, ini kan ya, ini kan ada ISP, ada client, ada switch. Nah, firewall ini berada di router mikrotik. Nah, si firewall ini fungsinya untuk menjaga atau keamanan dari sisi luar atau dari ISP atau internet. Selain itu juga keamanan dari sisi dalam. Jadi kalau kita belajar jaringan, serangan ke jaringan itu bisa dari luar, dari WAN, atau bisa juga dari dalam jaringan itu sendiri atau dari LAN. Nah, makanya kita butuh konfigurasi firewall di mikrotik itu sendiri. Nah, ini. Jadi intinya untuk melindungi jaringan dari jaringan lain yang melewati router. Jadi bisa dari dalam yang mau akses keluar, atau dari luar yang mau akses ke dalam jaringan. Nah, ini untuk menunya sendiri itu ada di menu IP firewall. Nah, terus untuk keamanannya sendiri atau firewall basic itu sendiri ada di menu firewall filter rule. Atau kita next dulu. Nah, ini fitur firewall yang ada di router mikrotik. Nah, fungsi utama firewall itu atau firewall basic itu ada di filter rule. Nah, selebihnya ada NAT, Mangle, Raw, Service Port, Connection, Address List, sampai yang layer 7 protokol atau layer server protokol. Nah, ini sebagai pendukung atau pelengkap dari si fitur firewall yang ada di mikrotik itu sendiri. Firewall filter rule itu setiap firewall filter itu diorganisir dalam chain atau rantai yang berurutan. Jadi kalau kita baca firewall itu dari atas, jadi dari atas terus dia akan dibaca ke bawah, jadi secara berurutan. Nah, chain itu tadi yang di awal. Nah, ini chain di filter rule itu chainnya itu ada
ada forward, ada input, ada output. Nah, ini berkaitan dengan aliran data yang ada di router. Nah, ini kalau kita lihat di sini, atau paket flow ya, paket flow pada filter rule. Nah, terus ini tadi disebutkan chain-nya itu dibaca dari atas ke bawah. Terus di firewall filter rule itu ada tiga chain secara default. Itu ada input, ada forward, ada output. Nah, selain tiga itu, kita dapat membuat chain sesuai dengan penamaan yang akan kita berikan. Misalnya kita mau menambahkan satu chain itu kita namakan misalnya virus, atau kita namakan misalnya port virus, itu juga bisa. Jadi bisa kita tambahkan secara manual dengan perintah-perintah yang ada di MikroTik router itu sendiri. Nah, ini jadi paket yang ada di firewall filter itu akan dicocokkan kriteria atau persyaratan dalam suatu chain. Misalnya tadi source address-nya cocok nggak? Kalau cocok, nanti di extension-nya mau diapakan? Apakah mau diperbolehkan atau mau diblok? Kalau diperbolehkan kita pilih yang accept, kalau diblok kita pilih yang drop. Atau misalnya kita akan kita kumpulkan untuk menjadi chain-nya itu misalnya port virus, itu juga bisa. Kita pilih yang jump. Nah, ini akan dibaca dari atas ke bawah. Nah, terus di firewall itu paket flow-nya itu ada 3 aturan dasar paket flow. Yang pertama input, yang kedua output, dan yang ketiga forward. Nah, input itu semua traffic yang ke router atau yang mau masuk ke router. Yang mau masuk ke router itu bisa dari jaringan internet mau masuk ke router, atau dari jaringan lokal mau masuk ke router, itu input. Sedangkan yang output itu traffic yang berasal dari router, atau misalnya dari router dia akan diapakan, yaitu masuknya ke flow output. Nah, sedangkan forward itu yang melewati router. Jadi semua traffic yang melewati router itu paket flow-nya itu termasuk ke forward. Jadi akan di forward oleh si router. Nah, dari firewall itu sendiri atau firewall filter itu sendiri, dia prinsipnya itu biasanya disebut if then. Jadi if-nya itu misalnya jika IP-nya A, atau jika IP-nya sekian, maka jadi then itu akan diapakan. Jika IP-nya misalnya IP-nya kelas A, maka akan di drop. Atau jika port source portnya itu port 80, maka akan misalnya di accept, diperbolehkan. Nah, ini prinsip dari si firewall filter rule. Jadi jika, maka. Nah, ini kalau kita lihat langsung di router, nah ini kan general, advanced, extra itu masuk ke if. Nah, then-nya itu masuk ke action. Jadi misalnya ini chain-nya, jika chain-nya forward, terus source address-nya, misalnya kita kan punya IP lokal itu 192.168.0.0/24. Nah, terus action-nya akan di accept. Nah, ini oke. Nah, ini kan, nah berarti if-nya itu jika ada IP segmen itu 192.168.0.0, maka dia akan diperbolehkan untuk
lewat ke set. Nah, ini cara pembacaan filter rule di router mikrotik. Jadi generalnya itu jika, maka action itu maka apa, apakah akan di drop misalnya atau di block. Jadi kalau ada yang melewati router dari IP 192.168.0.124, maka dia akan langsung di block. Yaitu fungsi dari firewall rule. Jadi kita bisa membuat firewall sesuai dengan yang akan kita terapkan atau yang dibutuhkan di jaringan kita itu apa. Nah, kita bisa buat di sini. Nah, kita coba praktekkan satu misalnya. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk mempraktekkan firewall filter kita coba buka OS Windows 7 ya, yang sebelumnya kita pernah coba juga, yang kita install di virtual, yang kita sudah koneksikan ke mikrotik. Jadi sesuai dengan yang topologi ada di sini. Jadi klien ini menggunakan Windows 7. Nah, ini Windowsnya. Nah, sebelumnya kita juga udah pernah coba si PC ini tuh udah terkoneksi ke internet. Kita coba dulu internetnya. .com, kita ke yahoo.com. Nah, ini kita coba ke browser, kita buka yahoo.com. Nah, ini bisa. Terus kita coba buka yang command prompt-nya untuk perbandingan. Ini kita buka command prompt atau cmd solving yahoo.com. Ini kan reply kalau terbukti kalau si Windows 7 ini sudah terkoneksi ke router mikrotik, dan untuk akses ke internet itu sudah bisa atau sudah reply. Nah, ini kalau kita lihat yang kliennya itu di DHCP server. Nah, ini si Windows servernya. Kalau kita lihat trafiknya itu di interface. Nah, ini ada trafik di LAN. Nah, untuk kita nerapin firewall filter rule ini, kita bisa add. Terus misalnya kita mau ngetes yang melalui router atau chain itu forward. Nah, kalau chain forward, nah misalnya kita source address-nya berapa nih? Nah, tadi kan IP-nya 254. Misalnya source-nya 192.168.0.254. Nah, misalnya kita mau protokol yang mau kita blok. Berarti misalnya protokol apa nih? Misalnya kan ini si Windows ini bisa melakukan ping ya. Ping itu menggunakan protokol XMP. Nah, ini coba kita blok XMP-nya. Source address 0254, action-nya kita drop, kita apply. Nah, kalau kita membuat banyak rule di virtual rule untuk membedakan, kita bisa menggunakan command di sini. Misalnya ini blok XMP. Nah, kita bisa beri nama. Nah, kita lihat jalan nggak ini. Kita lihat sini. Kita coba lagi ping Yahoo. Nah, dia langsung request timeout. Kenapa? Karena untuk ping itu dia menggunakan protokol XMP. Jika XMP-nya kita blok sesuai dengan IP yang ada di klien, maka si klien tidak bisa menggunakan tes koneksi menggunakan ping Yahoo, misalnya ke gateway 192.168.0.1.
Kalau ini dia bisa karena ke gateway, cuma kalau ke internet coba ping 8888. Nah, kalau ke internet dia nggak bisa, that was timeout. Nah, kita lihat di sini kelihatan trafiknya itu akan jalan, berarti si rule ini aktif atau berjalan ya. Nah, misalnya kita coba kita disable nih di tengah-tengah ya, misalnya kita ping ke Google, kita kasih min T ini untuk dia mengping berulang-ulang, tidak hanya 4 itu ya, 4 paket, tapi dia beberapa paket atau seterusnya ya, dia akan ngeping terus. Nah, ini misalnya kita disable di sini. Jadi kalau di firewall itu atau di MikroTik itu ada plus, ada min, ada tanda centang, ada tanda X. Jadi ini nambah, ini menghapus, ini enable, dan X itu disable, dan sebelahnya ini nih untuk comment. Nah, sebelahnya lagi ini untuk filter jika ada banyak rule yang kita buat. Nah, ini misalnya kita klik kanan, jadi bisa kita pilih di atas, bisa juga yang pakai klik kanan, atau kita gampang itu kita disable. Nah, kita lihat. Nah, ini dia akan, karena rule-nya kita disable, dia akan replay lagi karena dianggapnya default itu accept atau diperbolehkan. Kalau ini kita disable lagi, kita enable lagi, dia akan time out lagi. Nah, ini berarti kan si rule ini terbukti berjalan. Nah, di sini kita juga bisa banyak. Misalnya kita mau buat apa lagi nih di forward ini. Misalnya forward ini kita mau pakai yang advance. Kita coba konten. Misalnya kita blok yang yahoo.com, actionnya drop, coba jalan enggak. Ini yahoo.com, kita blok ininya, IP-nya nggak kita pilih dulu, kita coba langsung konten, jadi semuanya nggak bisa akses ke Yahoo. Nah, ini kalau kita pingnya, ini kita disable dulu ya. Nah, pingnya bisa, coba jalan nggak? Oke, ini jalan. Nah, kita coba yang ininya di browsernya, kita tambah start ini, kita ketik yahoo.com sambil kita lihat trafiknya. Nah, otomatis ada traffic jalan di sini. Nah, ini ke webnya kita menggunakan ping bisa reply. Nah, sedangkan pas kita akses webnya, dia akan mencari lama, dan ini trafiknya jalan. Nah, kita tunggu apa dia keblok atau enggak. Jadi dalam kita mengeblok situs atau website itu biasanya tidak sekedar kita namakan atau konten yang kita tulis Yahoo, terus kita drop, terus dia bisa langsung keblok. Biasanya ada beberapa website yang menggunakan banyak domain atau bahkan bisa menggunakan banyak IP atau servernya banyak. Contohnya kayak YouTube atau kayak Google ya. Google itu kan punya banyak
banyak konten, banyak IP public, banyak IP banyak servernya. Nah, pas kita ngeblok itu harus beberapa variabel yang kita masukkan, baru nanti dia akan keblok penuh atau keblok total. Biasanya kalau kita cuma domain itu masih bisa bocor atau masih bisa dibuka. Nah, ini udah lama nggak bisa kebuka, berarti rule ini berjalan. Nah, ini contoh ICMP dan blok web, dan masih banyak lagi. Misalnya kita mau yang input. Nah, input ini biasanya kita gunakan untuk membatasi akses ke router. Misalnya chainnya input, source-nya misalnya nih. Source address-nya misalnya tadi 192.168.0254, terus protokolnya TCP, terus dia yang dituju itu webfig-nya 8080 kan waktu itu kita setting service. Nah, ini webnya itu 8080. Nah, actionnya drop, apply, coba di sini. Nah, kita coba. Nah, ini masih nyari. Nah, plus saja kita buka lagi 192.168.0180 bisa nggak? Ini udah di play belum? Udah. Nah, ini kan input. Nah, ini ada rule jalan. Nah, ini nggak kebuka kan? Jadi input itu biasanya kita gunakan untuk memfilter yang akan akses ke router, bisa dari luar atau bisa dari dalam jaringan. Nah, ini kalau kita disable, kita refresh. Nah, masuk kan? Kalau kita enable lagi, dia akan muter terus. Nah, ini kan traffic jalan nih, paketnya akan jalan terus sampai dia ketemu apa enggak. Kalau nggak ketemu, nanti akan keluar jendela timeout atau nggak menemukan halaman yang dituju atau ini, karena ini diblok di sini. Nah, ini kan connection has timeout karena terlalu lama. Nah, ini beberapa yang filter yang bisa kita rapin, atau bisa misalnya output pun sama, cuma ini biasanya digunakan untuk jika si router kita gabungkan dengan proxy eksternal, proxy server eksternal, itu bisa menggunakan output. Nah, ini mungkin yang filter rule. Nah, kita lanjut ke NAT. Nah, NAT ini sebelumnya udah pernah pas kita konfigurasi dasar. Nah, NAT itu sendiri salah satu itu untuk ini yang udah pernah kita setting. NAT itu network address translation, atau mentranslasikan IP privat ke public agar si klien itu bisa dikenal di public dengan di-convert ke IP-nya si router. Ini kan yang pertama kita setting di MikroTik dasar itu menggunakan source-nya, terus out interface-nya 1, terus action-nya masquerade. Ini juga sama, advent dari general advent extra itu sebagai variabel, dan action-nya itu untuk eksekusinya itu apa, atau dari variabel yang ada mau kita apakan. Nah, di action-nya itu sendiri ada beberapa. Nah, ini yang sering digunakan itu accept, destinat, sama source-nya.
Terus ada lagi yang banyak digunakan juga ini, masquerade address, add desti to address list, add source to address list. Ini juga sering digunakan. Ya, kalau kita lihat di sini mengenai NAT. Nah, ini NAT itu deskripsinya itu metode untuk menghubungkan banyak komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu atau lebih alamat IP. Jadi untuk mentranslasikan IP privat ke IP publik. Nah, IP publik itu bisa satu IP atau beberapa IP yang kita jadikan sebagai IP publik. Nah, NAT digunakan karena keterbatasan alamat IP publik. Jadi misalnya kita cuma mau punya IP publik itu /29, berarti punya 6. Nah, untuk memanfaatkan 6 IP itu misalnya kita punya server sampai 10. Nah, dengan NAT ini kita bisa mentranslasikan misalnya dari 10 server yang ada, kita bisa akses dari publik dengan memanfaatkan yang 6 IP publik tadi dengan fitur NAT yang ada di MikroTik. Nah, NAT juga bisa difungsikan difungsikan sebagai keamanan atau security. Nah, kalau di NAT itu chainnya itu ada source, ada destinat. Nah, ini yang sering digunakan. Nah, ini kalau kita tambah fn, bukan di general, itu ada destinat, ada source NAT. Itu ada 2 chainnya itu, hanya ada 2. Ada source, ada destinat. Nah, source itu tadi salah satunya kita gunakan untuk gateway. Nah, kalau yang destinat, ini bisa untuk memforward. Jadi memforward IP lokal ke IP publik. Nah, ini bisa digunakan untuk jika kita punya server lokal di jaringan LAN, terus si server itu agar bisa diakses dari publik atau dari internet, maka kita gunakan yang destinat. Jadi destinatnya misalnya source NAT-nya itu pin berapa nih, terus protokolnya apa, terus destination portnya berapa, terus nanti di actionnya kita menggunakan destinat juga. Nah, ini to address itu biasanya lebih ke IP public yang bisa diakses dari jaringan internet. Terus to portnya itu berapa, misalnya kalau kita akses basisnya web base, berarti di sini nanti destination portnya itu 80. Terus misalnya ininya, misalnya servernya 192.168.0.254, misalnya yang server itu kita jadikan server. Terus actionnya ini misalnya mau nggak dirubah, berarti 80. Terus ini kita rubah IP-nya jadi 10, 10, 10, 1. Diumpamakan ini sebagai IP public. Nah, kalau kayak gini, kita bisa memanggil IP 0254 itu dengan 10, 10, 10.1. Jadi kita buka web browser 10, 10, 10.1, yang akan kebuka itu Windows 7 yang ini. Nah, ini NAT destination. Nah, di sini kita digambarkan kalau source NAT itu action yang diperbolehkan itu biasanya masquerade atau source NAT. Jadi kalau masquerade subnet LAN satu dinamik IP public untuk banyak LAN privat, IP privat. Jadi satu IP public untuk banyak IP privat yang ada di jaringan LAN. Nah, kalau source NAT biasanya digunakan pada ISP yang memberikan IP public itu statik, atau IP itu dikasih dari ISP itu statik. Jadi kita bisa langsung
deklarasikan source NAT itu diarahkan ke IP public berapa. Nah itu source NAT. Nah biasanya kalau MySQL itu yang kita mendapatkan IP publicnya itu dari ISP itu dinamik atau DHCP, jadi bisa berubah-ubah. Maka kita menggunakan MySQL di actionnya itu. Nah terus kalau yang C-nya destinat atau disebutnya port forward. Nah yang action yang diperbolehkan itu destinat atau redirect. Kalau destinat itu tadi IP lokal di forward ke destinat IP public berapa. Nah itu destinat, atau membelokkan traffic ke luar router. Misalnya kalau kita akses publiknya IP sekian, jika kita buka di browser maka akan terbuka IP lokal yang ada di kantor, yang IP-nya itu berapa privatnya. Nah, itu contohnya. Kalau redirect ini biasanya digunakan untuk proxy. Jadi misalnya kita punya proxy eksternal nih, nah kita bisa manfaatkan NAT-nya itu destinat dengan action-nya itu redirect. Jadi misalnya destinatnya itu port 80 atau yang dituju oleh si klien itu port 80, berarti kan web. Jadi semua klien yang akses ke port 80 akan di redirect ke port misalnya 8080. Nah 8080 itu misalnya port dari web atau server web proxy itu sendiri. Nah ini contohnya begini. Ini yang destinat. Nah kita coba yang satu lagi yang apa, chainnya destinat. Terus source addressnya misalnya yang tadi 192.168.0.0/24, protokol TCP, destination portnya 80. Nah di actionnya misalnya forward redirect to port misalnya 8080, kita apply. Jadi semua yang ada di IP 192.168.0.0/24, kalau dia minta request port 80, dia akan didirect ke port 8080. Nah ini. Nah 8080 ini biasanya kita kombinasikan dengan fitur mangle yang ada di MikroTik. Jadi nanti di mangle-nya itu 8080 itu IP-nya kita arahkan kemana. Nah ini untuk yang redirect. Nah ini NAT. Terus ada lagi yang mangle. Nah di mangle ini sendiri, nah ini mangle. Nah di mangle itu ada sama, ada general, ada advance, ada extra, ada action. If then juga, jika dan maka. Nah mangle ini biasanya fitur yang kita aktifkan istilahnya kalau kita mengaktifkan fitur di mangle, berarti kita akan kombinasikan dengan fungsi yang lain yang ada di MikroTik. Contohnya apa? Misalnya kita kalau mau manajemen bandwidth menggunakan query, nah kita bisa menggunakan fitur mangle atau membuat mangle dulu, baru nanti kita buat query-nya atau manajemen bandwidth-nya. Atau misalnya kita mau memisahkan traffic, misalnya traffic traffic lokal dan traffic internasional. Nah itu biasanya kita buat mangle-nya dulu, baru kita akan membuat di query-nya atau di manajemen bandwidth-nya. Nah ini mangle. Nah di mangle ada pre-routing, forward, input, output, dan post routing. Di action-nya itu ada accept, ada beberapa nih, ada banyak. Cuma yang paling banyak digunakan biasanya ini.
MAC connection, MAC packet, dan MAC routing. Nah, ini 3 ini yang paling banyak digunakan. Kalau MAC connection biasanya untuk menandai koneksi. Nah, kalau MAC packet itu menandai paket. Jadi dari koneksi nanti dikelompokkan menjadi paket, dan nanti akan digunakan lagi di QUI atau di pengaturan bandwidth. Kalau MAC routing biasanya untuk pengaturan routingnya. Misalnya kita punya 2 ISP dalam satu router. Nah, itu kita memanfaatkan MAC routing itu untuk memilih. Misalnya IP dengan kelas A akan menggunakan route ke ISP mana. Misalnya ISP A. Terus yang yang IP address kelas B nanti menggunakan routing ke ISP B misalnya. Nah, ini biasanya yang kita atur di Mangle ya, Mangle. Nah, ini kita bisa banyak di sini mengatur, cuma ada keterkaitan dengan fungsi lain yang ada di Mikrotik. Misalnya Mangle dengan QUI atau bandwidth, QUI3. Nah, ini kan di sini kalau kita lihat ada paket MAC-nya. Nah, paket MAC ini diambil dari Mangle. Mangle itu tadi yang MAC paket. Nah, ini bisa ngambil dari sini. Kalau yang QUI3 tadi, atau bisa misalnya kita di Mangle kita kaitin dengan yang routing, IP route. Ini kita biasa di sini routing MAC. Nah, ini kita ngambilnya di sini. Jadi saling keterkaitan kalau kita konfigurasi di Mangle. Nah, terus setelah Mangle ada lagi yang biasa dikonfigurasi itu ada address list. Nah, kalau yang connection ini sebenarnya connection tracing ya, atau koneksi dari si router itu sendiri, baik dari lokal atau dari internet. Jadi misalnya ini IP 0254, dia akses kemana aja, ini akan kedetek. Ini connection tracking ya, atau jalur koneksi. Nah, ini kita lanjut ke address list. Ini Mangle address list. Nah, address list ini biasanya kita gunakan untuk membuat grup IP atau penamaan berdasarkan grup. Jadi nanti di address list grup itu nanti kita panggil lagi. Bisa kita panggil di Mangle, bisa dipanggil di firewall filter, atau bisa kita panggil juga nanti di pengaturan bandwidth atau pengaturan IP route. Bisa grup, atau ini address juga bisa merupakan base IP hasil dari rule firewall yang memiliki action add to address list. Jadi misalnya kita ngeblok klien yang melakukan ping atau menggunakan menggunakan protokol ICMP. Kalau ada orang menggunakan protokol ICMP, dia akan didaftarkan ke add to address list, itu juga bisa. Nah, ini address list yang kita contohkan nih, yang address list. Misalnya tadi kan kita ada di ini, kita aktifin lagi. Nah, ini kan tadi kalau ada yang ping, dia akan di drop. Nah, kita rubah actionnya jadi add destination to address list. Kita coba address listnya kita namakan tukang ping. Kita apply. Nah, ini kan add. Nah, ini nanti hasilnya akan ada di sini. Kita bersihin dulu ini. Nah, ini 0. Kita coba dari sini. Nah, kita lakukan ping. Nah, ini traffic jalan. Nah, kita lihat di address list. Tukang ping, masuk nggak nih? IP ini kan 0254. Nah,
dia akan masuk ke sini. Jadi masuknya dinamik, tapi akan terdaftar di address list. Nah, ini kita bisa kombinasiin lagi dari filter rule. Kita add ke address list. Dari address list kita nanti bisa buat di sini. Misalnya simple queue. Misalnya advance paket marknya apa nih? Bukan ini. Misalnya ini kita kombinasi dengan queue di Q3. Ini. Ini kita harus kombinasi dengan Mangle dulu. Jadi yang ada di sini kalau udah ketangkep, kita kumpulin di address list. Dari address list kita buat Mangle. Dan dari Mangle nanti baru kita bisa buat pengaturan bandwidth-nya. Jadi yang tukang ping, nanti kita batasin bandwidth-nya atau apa. Nah, ini contoh address list. Atau misalnya ini juga bisa. Jadi setelah di address list, kita lanjutin lagi. Kita tambah lagi chain-nya forward. Terus protokolnya ICMP. Terus actionnya address list itu. Nah, ini kita pilih tukang ping. Actionnya baru drop apply. Jadi kita taruh di bawah. Nah, ini kita hapus dulu. Coba jalan. Ini juga kita hapus. Nah, ini masuk. Setelah masuk sini, dia akan langsung di drop. Langsung nggak bisa kan? Nah, di address list juga sama. Dia kedetek. Selain kita ngeblok ICMP-nya, kita juga tahu yang tukang ngeping itu siapa. Dengan cara ngeliat di address list. Ini IP ini nih. Dia ngeping ke ini kan ke yang dituju itu Yahoo. Nah, ini Yahoo. Langsung di blok. Nah, ini yang di blok itu tujuannya. Karena add to address list ya. Nah, kalau kita mau yang source-nya, yang ngeping itu siapa, kita ganti. Bersihin lagi counternya. Terus ini kita coba lagi. Nah, mulai lagi pakai, kita lihat. Nah, ini yang kedua tadi, source-nya yang ditangkap. Selanjutnya kita ke layer 7 protokol. Nah, layer 7 protokol ini, nah ini kita alamat XP-nya itu kita bisa cari di Google. Misalnya cari satu-satu. Misalnya kita mau blok Facebook, kita cari aja Facebook itu regular expression itu seperti apa. Ini kan kayak ini. Coba kalau gambar, nah ini contohnya. Nih, facebook.com, YouTube. Nah, ini masuk ke layer 7 protokol. Nah, ini regular expression itu seperti ini. Kita harus cari dulu alamat-alamatnya. Ini Facebook. Kalau udah kita kumpulkan, baru kita bisa terapkan. Nah, ini kita list satu-satu. Nah, ini nanti kita kombinasi dengan ini. Misalnya yang kita mau blok tadi situs itu di sini ya. Nah, yahoo.com. Nah, Yahoo ini bisa kita tambah, kita hilangkan, kita rubah di sini. Nah, si Yahoo itu layer 7 protokol itu apa? Kalau di sini udah ada, misalnya kita Yahoo. Kita bisa ambil di sini.
yang tadinya pakai ini, kita bisa tambahkan yang ini. Layer 7 itu Yahoo, itu apply. Jadi tapi di layer 7 protokol ini harus regex XP-nya itu harus kita isi. Regular expression, baru dia akan jalan si perintahnya itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.